heading itu tipenya banyak. Ada yang jujur, ada yang satu-satu dalam bahasa awamnya. Satu-satu itu yang akan kita pelajari hari ini. Mungkin sini pernah dijahit? Ada. Sudah pernah. Tekniknya gimana? Satu gitu. Nggak pernah lihat ya. Jadi biasanya melihat juga lukanya itu di mana, kedalaman lukanya seperti apa. Kalau seperti yang misalkan kalian ketemu kecelakaan atau misal tangannya kena pisau dan sebagainya yang diperlukan untuk dijahit, itu banyaknya seringnya itu menggunakan teknik jahit satu-satu. Jadi satu selesai, bawahnya lagi satu selesai gitu ya. Ada yang kedua teknik jeruju atau seperti kalau kalian menjahit pakaian itu kan di teknik jeruju itu ya pembukaannya satu, masukin jarum, dikunci, nanti sampai selesai semuanya baru nanti dikunci. Itu minusnya kalau misal salah satunya ada yang gak bagus atau putus, berarti kan sampai bawah putus semua gitu. Tapi memang untuk hasil itu lebih rapi. Nanti kalau saat jahitannya sudah kering, sudah selesai semua, itu nanti dia akan lebih rapi macam-macam. Kalau yang biasanya kita pakai teknik jahit atau heading untuk luka perineum, untuk ibu yang melahirkan, itu kita pakai yang teknik jeruju. Kalau ini kita teknik satu-satu yang nanti mungkin akan biasa kalian temuin di lahan, misal lebih ke perawatan sih, misal kena pisau atau jatuh dari motor, ketancap apa dan dia lukanya sedikit, misal di jidat atau mungkin di sekitar isinya jidat kepala gitu ya, itu pakai teknik satu-satu gitu ya. Nah, sebelum kita ke teknik heading ini, kita biasanya biar si pasien tidak begitu nyeri harus di anestesi dulu atau bahasanya dikasih bius. Nah, untuk anestesi ini di sini kita menggunakan lidocaine. Lidocaine 2% seperti ini ya. Ada di spek ini tidak perlu ditambah aquades dan sebagainya, tidak perlu dicampur. Cukup ini kita ambil di spek pakai jarum, habis itu kita lakukan anestesi pada bagian yang luka. Semisal ini lukanya seperti ini ya. Jadi kita lakukan anestesinya ya sebelah kanan dan sebelah kiri, di dua-duanya, agar si pasien nanti saat heading tidak begitu merasa sakit. Malah mungkin ada beberapa ya yang pas heading dia nggak merasa sakit, tapi ya pas di anestesi pasti akan merasa sakit. Dan kalau anestesinya sudah habis, nyerinya baru terasa. Gitu ya. Untuk teknik pemasukan jarum saat anestesi ini ya kurang lebih 15-20 lah untuk sudut dari si jarum. Jangan lupa dilakukan aspirasi. Kalau ini semisal kalian mau anestesi, dilakukan aspirasi keluar darah harus diambil dulu. Kenapa? Karena itu otomatis dia akan masuk ke belum. Jadi harus diambil dulu, baru nanti dimasuk lagi di pasien biar tidak ada darah yang masuk atau obat yang salah sasaran. Nanti kita tunggu dulu, biasanya kita tunggu kurang lebih 2 menit gitu ya. Oke, mungkin tekniknya itu sambil kita belajar. Nah, nanti udah pada bawa ini belum? Saya lupa mau minta tolong. Bawa gabus nggak? Ada yang nggak bawa? Kalau saya pengennya kalian coba raketang siji satu teknik jahit. Gak apa-apa sih, nggak butuh banyak kok. Ada yang nggak bawa? Tadi Ini bener bagi buah. Ini bisa dibagi 3. Ini tipis banget tuh. Ini dari di situ ya? iya. Ini besar dulu, ini nggak segini. Ini baru sebenarnya. Ini lebih tebal. Kita butuh NaCl. Nah, ini nanti juga kita pakai jika bagian luka tersebut kotor. Jadi si pasien misal dia pasien jatuh, terus yang mau kita heading itu ternyata ada pasir atau ada tanah atau cairan atau apapun. Sebelum melakukan heading kita bersihkan dulu pakai NaCl. Itu tujuannya untuk kita NaCl.
kemudian dibukain ini untuk anestesi, kemudian kita butuh spet untuk mengambil lidocaine ini untuk kita lakukan anestesi, pelak, pengalas, jelas pasti, duk steril. Duk steril ini kondisional ya, dalam artian ada beberapa tindakan heading yang memang tidak diperlukan steril tapi hanya bersih. Kemudian handscoon bersih, nah handscoon steril. Ya, handscoon steril ini sama kondisional juga. Tetapi kalau kasusnya kalian heading, dalam artian heading kalian heading perineum, harus memakai handscoon yang steril. Tapi semisal kepala ya bersih pun cukup, atau handscoon yang sekali pakai habis itu kita buang. Ya. Dan kasa dressing ini bisa kita pakai kasa ini juga, pavik, jarum heading, benang. Nah, benang ini ada dua jenis ya, nanti bisa dibuka apa. Jadi benang itu ada yang benang menjadi daging, yang flat, biasanya yang putih, tidak perlu diambil. Dan ini seringnya memang dipakai untuk heading perineum. Kemudian yang ini catgut atau benang kromik atau benang hitam, ini harus diambil. Benang ini sebenarnya dia bermacam-macam ukuran ya. Kalau ini kita pakai yang nomor 2 ada beberapa, biasanya nomor semakin besar dia benangnya semakin sedikit lebih tebal, jadi kita pakai benangnya seperti ini kurang lebih. Kalau mungkin kalian beli di apotek di Alkes itu bisa ditanya mau benang yang sekalian sama jarumnya apa enggak gitu. Kalau ini benang aja, kalau kalian nanti misal minta sekalian sama jarumnya, biasanya kalau yang sekalian sama jarumnya itu jarumnya tidak yang seperti ini, jadi benangnya langsung nempel neng jarum. Jadi sekali sudah terpotong atau misal kalian udah motong ternyata kekecilan, butuh benang lagi, ya sudah nggak bisa dipakai jarumnya. Kalau ini jarum yang ada di kita ini, nah ini bisa kalian lihat aja, ini bisa dipakai berulang kali, tetapi harus disterilkan dulu. Ini sifatnya kalau untuk heading dia steril ya, jadi kalau bisa udah dipakai jangan cuma dicuci air putih atau dengan klorin saja, tapi harus disterilkan. Jadi dia steril ya. Kemudian setelah ini ada benang, kemudian nail powder, pinset, gunting, kom. Itu pinset. Mungkin nanti kalian di lain beberapa akan menemui yang heading hanya menggunakan lem atau nail powder saja. Yang pakai ini aja, ada yang juga memakai sekarang. Jadi di bawah ya. Saya di sini nggak apa-apa, nanti bisa di sini ya. Untuk bahannya bisa pakai karet seperti ini, bisa pakai gabus, bisa pakai apa namanya daging. Sebenarnya yang lebih menyerupai tekstur kalau misal besok saya perineum itu adalah daging sapi yang paling menyerupai, tapi kan mahal. Nah, untuk lebih murahnya bisa pakai dada ayam. Kalaupun mau pakai paha boleh, tapi usahakan yang agak berdaging, daging ya. Ya. Jadi kita langsung saja. Saya langsung ke ini aja. Sebenarnya kalau untuk yang jadi pakai prinsip steril itu saat kalian mau heading, tapi kalau kalian masih anestesi itu nggak apa-apa. Dengan prinsip sih. Oh, berarti nanti diganti. Nanti ganti. Kalau di sana ya. Ini nggak boleh ya sebenarnya ya, harusnya
dibuka dulu. Baru pakai handscoon. Kan dia steril. Kalau masih di kemasan itu dimasukinnya kalau di luar ada? Kalau ininya steril, lebih bagus ya masukin ke instrumen steril. Tapi kembali lagi ya, penggunaan jarum ini kita melihat tempat tujuannya. Ada yang dia tidak membutuhkan yang steril, ada juga yang steril. Misal ini, ada yang minta buka, bisa ya, buka ya. Ini. Nah, semisal kalian mau buka, ini kan masih ada yang di atas. Diapain? Dicentil bisa, diputar gini aja bisa, udah turun. Kan cuma ini kan, misal ya. Nah ini kan ada ya, kalian gini aja dia udah turun. Diputar gini bisa, sambil disentil gini juga ya bisa. Ya dibuka, misal ini sudah diambil ya, diambil gitu. Misal udah kita ambil, nah ini ya kita pakai ini aja. Contohnya yang ini. Kita lakukan penyuntikan kurang lebih 20 cm. Untuk kalau misal 20 kan, 20 ini bukan berarti kita gini terus ya. Kalau udah masuk 20, nah ini kita masukkan dulu, agak disejajarkan. Ini karena ini jadi keras. Masukkan segini. Ini patokan apa ini aja deh. Tapi cuma pindah ya. Nah, semisal ini ya. Kita masukkan sepanjang kaki. Nah, kalau sudah diaspirasi dulu, enggak ada darah yang keluar. Saat memasukkan lidokain sambil ditarik. Jadi memasukkan sambil ditarik. Harusnya seperti ini, tapi ini karena ini agak susah ya. Sambil ditarik. Terlalu ini ya. Ini ya. Terus. Punya siapa ini? Punya sini. Punya sini. Iya ada. Misal ya. Masukkan. Gini. Kita aspirasi. Mungkin sambil kita lakukan penarikan sambil dimasukkan obatnya. Nah, habis itu yang bagian satunya, bagian kiri. Beda suntikan satu? Sama, satu. Jadi kita siapkan sekalian untuk kanan dan kiri. Tapi juga jangan lupa diaspirasi karena beda tempat toh. Diaspirasi, terus kita masukkan. Ambil kita. Nah, itu ditunggu dulu kurang lebih 1-2 menit. Sambil kita bilang pasnya gimana ibu, sudah mulai terasa sedikit menebal belum? Kalau belum, udah, kalian cek ibu sakit tidak, dilakukan penjupitan. Di checklist ada nggak penjupitan? Ada nggak? Ada. Ada. Mengecek. Iya, ada. Mengecek kembali. Berarti benar. Dicek, kalian sedikit cubit gini, ibu sakit tidak? Misalnya ibunya bilang tidak bu, berarti ini anestesinya sudah bekerja. Tapi kalau ibunya bilang masih kerasa sakit, gitu, kita tunggu dulu. Ya, kalau sudah baru kita lakukan untuk untuk penjahitan. Ganti handscoon, tapi sebelum ganti handscoon siapkan dulu. Misal udah siap baru diganti handscoon. Belum lakukan. Oh iya, perbedaan untuk yang kronik sama yang putih itu, yang putih dia lebih halus. Kalau yang kronik ini sedikit lebih kasar. Ini aja ya.
Nah, ini tuh dia sifatnya steril. Nah, Akhirnya yang buat apa kromi itu? kayak gini untuk menjaga kelembapan si benang. Ini alkohol ini. Benangnya seperti ini. Nah, kalau benang ini paling enggak kita siapkan sesuai dengan kebutuhan. Kalau misal saya pakai ini Isi juga. bawa. Kalau misal butuhnya segini ya kita kira-kira saja, jangan sampai kurang, dan kalaupun kelebihan ya jangan terlalu banyak. Misal Terus sisanya kemana? sisanya biasanya dimasukin ke atas itu ya. Ini seumpamanya Ini sejauh harusnya ganti handphone. pakai Belum ada gunting steril nggak di checklist? Nggak ada ya? Enggak ada. Harusnya pakai gunting steril. Ini set anatomi. Nggak ada. Mungkin masuk dulu. Oh, kurang berarti. Ini kita mau masukkan lagi ya. Nah, oh iya, jarum pun juga ada banyak ukurannya. Nah, ini yang saya bilang tadi, yang kalau sudah kepotong nggak bisa, ini yang langsung nempel ke apa namanya, ke benang. Nah, ini udah nggak bisa, kalau itu udah nggak bisa dipakai lagi. Yang kecil. Berarti makin lebar lukanya, itunya semakin besar ya, Bu? Itu semakin dalam. Oh, itu cekurannya itu. Sama posisinya di mana gitu. Kalau nggak memungkinkan, kalau misal dia memang dalam tapi nek posisinya tidak memungkinkan kalian pakai yang gede, ya jangan pakai yang gede, nanti akan menyusahkan kalian sendiri. Masangnya ini Enggak pakai yang gunting itu ya? Sampai 2 kali. 2 kali. Bisa. Sebenarnya 1 pun bisa kalau kalian yakin dia tidak gampang putus. Yang sini jangan terlalu pendek ya. Kalau terlalu pendek nanti gampang lepas. Nah, ini siap untuk dilakukan penjahitan. Tangan kanan pegang klem, tangan kiri pegang pinset. Kegedean ya, Bu? Enggak ada lagi yang kecil. Nggak ada yang kecil? Nggak ada. Nah, misal ini aja, ini ya lukanya ini aja ya. Kita mulai penjahitan itu kurang lebih 1 cm di atas luka. Jadi kita mulai dulu 1 cm di atas luka, baru nanti di bagian lukanya. Kalau sini sebenarnya sini pun bisa. Sini kita mulai di sini dulu. 1 cm di atas luka. Enggak langsung ke lukanya. Nah, ini tujuannya untuk kalian memegang atau mengambil si jarum. Kalau nanti kalian di lain menemui ada yang gini, cuman kayak gini kan takutnya ini kan tajam, ketusuk, sedangkan ini dia sudah bersentuhan dengan darah. Kita nggak tahu si pasien ini apakah dia pasien HBsAg positif atau dia HIV/AIDS. Nah, kalau misalnya HBsAg positif, ketusuk kalian, ya wis kalian bisa ketularan. Tujuannya itu sebenarnya. Tapi mungkin kalian akan sering menemui yang kayak gini, karena mungkin beberapa mikir kalau pakai pinset memang agak ribet, sulit gitu ya. Ditarik. Katanya agak berat. Ya, Iya, karena soalnya pakai ini itu. berat banget ini. Nah, gini
sisakan sedikit, toh. Kemudian pasang tangan, putar 2 kali, ambil, kok kayak nyisa gini, terus dilakukan simpul. Wah, tidak tertarik. Untuk kayak lakukan penyimpulan. Oke. Misal 2 kali dirasa kurang, lagi tambah 1 kali. Ini tadi misainnya kebanyakan. Sorry. Potong saya. Tambah 1 kali. Sudah. Oke, sudah. Nah, ini baru dipotong. Potong, dan rapi, dipotong sisa. Kalau misal dirasa ini terlalu panjang, dipotong lagi nggak apa, tapi yang pasti jangan sampai terlalu mepet. Nih, ini dinamakan teknik jahit satu-satu. Kalau biasa itu mulai lagi. Ukuran itu sama. Agak di sini. Kenapa harus mulai dari atas itu, Ibu? Apa ya? Karena lebih ke untuk biar dia memulai untuk kalau ini luka beneran kita taruh di sini pun dia di sini sudah agak menutup gitu, jadi biar lebih ke menarik gitu. Terus ini jaraknya 1 cm kurang lebih. Misal kalian mau di sini ya boleh agak ke sini juga nggak apa-apa. Untuk jarak dari suntikan ke lukanya itu berapa senti? Suntikan ke luka. Bukan jarumnya Ini. tuh, Oh, ya. jarum. Nah, masukin jarumnya itu dari luka ke jarumnya ini berapa senti? Ada jarak khususnya? Masukin sini. Iya. Melihat kedalaman lukanya. Kalau lukanya kayak gini, bisa lebih kita masukin lagi. Nah, segini bisa. Ini apa tembak? Ini ada bumi jadi. Wah, jauh sekali. Ke Bapak, Ibu. Jauhan. Jauhan. Copot. Enggak. Oh iya. Iya coba. Ini tadi. Nah itu biasanya kebagi dua. beberapa kali sering terjadi kayak gitu kalau kalian Benangnya nggak kuat ya, Bu? nariknya. Kalau ini tadi menurut saya karena ininya terlalu tebal. Iya, keras banget. Kalau jualan kan apa? Terlalu sedikit bisa ininya, terlalu sedikit karena kan yang ini lebih licin daripada yang putih, yang plain lebih licin daripada yang ini. Atau mungkin besok misal mau pakai ini, jarumnya ini kayaknya bisa deh kalau misal kalian mau pakai yang lebih gede. Kalau udah masuk misal lepas dulu nggak apa-apa, tapi sisain sedikit, kemudian kalian
3 kali itu lebih kuat. 3 kali nanti bisa kalian ulang lagi. Nih, ambil. Saya baru ini sih pakai yang ini. Ceramic ini pakai ini. Memang harus dikencengin karena ini kan kalau pas kalian lakukan penjahitan, dia kan setelah dikasih lidokai dia akan mengembang. Nek kalian nggak kencengin, nanti pas lidokai ini habis buka. Nanti kan jadi renggang nanti. Jadi memang harus dikencengin. Kalau misalnya terlalu kencang bisa di ini Bu. Bapak bisa dikendorin. Kalau terlalu kencang nggak apa-apa. Kalau kekencengan ya nggak bisa dikondorin. Tapi sebenarnya nggak akan terlalu kenceng sih. Kalian yo dikencengin tapi ya nggak yang kan kelihatan toh yang kenceng-kenceng banget gitu. Nah, ini bisa. Terus besok ini ya ambil ini yang steril. Tadi checklistnya bisa yo bukan lukanya sih tapi lebih ke jahitannya. Oh, yang ini ya. Perineum. Ini selain seharusnya nggak sampai kayak gini ya karena berat tadi. Lepas. Kalau yang ini lebih lama. Kalau yang perineum itu jahit apa? Dalam jangan keluar. Iya, jahit lumayan. Besok mending kalau saya pakai ini yang agak panjang tadi 2 ini sini menjual. Yusri mulai pegel. Ngantuk. Astagfirullah. Habis ini buka Yus. Geprek kayak gitu. Jumat masuk ya? Iya. Hari ini saya mau pulang ke Klaten. Kita responsi kapan Ibu? Oh iya, responnya kapan Mbak? Jumat nggak bisa ya karena kan teori saya dan Bu Siti meh teori toh? Atau Iya. pagi saya nggak pagi sih jam 10. Jam 10 pagi aja. Profesionalisme saya sama sekali belum masuk soalnya. Itu masuk gitu ini loh kayak gini kan nekuk nggak bisa dipakai. Berarti sampai rusak ya Bu? Iya. Sama ya sebenarnya nek sudah meras kan tetap beda ya jarum yang pertama kali dipakai sama yang sudah beberapa kali tingkat tajamnya juga tetap beda kan. Jadi yang sekali pakai ya otomatis dia lebih tajam. Unik. Nah, besok satisfying. kalian responsi mau pakai yang mana? Kalau mau pakai yang memasukin jarum dulu, tak sediain benangnya. Tapi kalau mau yang sekali pakai bisa beli sendiri. Gitu. Kalau 8.000 tuh ya nek beli cewek. Monggo. Kalau mau yang langsung, tapi kalau mau pakai ini saya besok tak sediain untuk benangnya. Tapi ya kalian harus pilih-pilih jarum. Ibu kira-kira nanti pas responsi berapa kali gitu? 3 kali aja ya. Atas sama 2. Jadi nanti lukanya nggak usah lebar-lebar. Saya ikut responsi Ibu aja Bu. Biar lebih cepat lebih baik kan. Tanya Bu Grasa. Kalau Bu Grasa mengiyakan nggak apa-apa. Kapan kita kapan? Enggak tahu Ibu. Oh, sekarang. Kosong nggak Senin? Nggak kosong ya. Ini nggak ada. Iya, misal ini besok mending pakai ini aja deh. Ini nganggur banget ya. Kan enak kan? Jadi kita pakai yang itu. Kalian mau pakai ini apa pakai ayam? Ayam aja Bu. Maksudnya kita pakai yang pakai jarum yang bisa. Iya, monggo. Saya Kaliannya masih. boleh. Kalau kalian mau jarumnya langsung ya beli dewe. Tapi nek mau yang pisah nanti saya aja.
saya Ini sediain. kerikot nggak sih? Oh kerikot. Nanti aku dipangan sama Afina daerah kerikot. YouTuber kita. Apa namanya? Study Account. Study account. YouTubers. YouTubers Afina. Ini ya, 2 kali. Nggak apa-apa jatuhkan, sebenarnya jatuhkan yang penting kan di sini dia, makanya kita pakai perlak sama yang steril kan untuk alasnya yang untuk steril. Jadi kalau pasca melahirkan itu jahit perineumnya pasiennya posisinya gimana? Dorsal Ngangkang loh. Nggak di anestesi Kan habis berarti. melahirkan. Maka melahirkan nggak ngangkang. Itu langsung loh. Langsung. Nggak di anestesi dulu. Iya, maksudnya Pakai lidokain. habis di episiotomi. Ya, tapi ada loh, ada beberapa yang tidak di anestesi. Karena Karena ada beberapa dokter SPOG itu yang berpendapat luka jahitan yang di anestesi anestesi. sama yang enggak itu hasilnya lebih bagus atau lebih rapi yang enggak. Nah itu karena kan pas di anestesi kan melengkung, nah, pas habis, nah kadang Gitu ya. ada yang bagus, ada yang agak jelek gitu. Jadi ada beberapa kalau nggak di anestesi yo, waduh Kalau jelek tuh bedanya gimana? iya jelek. jelek. Berburat-burat gitu pasti. Iya bisa, atau mungkin Ngejidet-jidet. Nggak kelihatan juga. ngejitet atau nggak kelihatan berat, tapi untuk dia sama suaminya, ayo, Ayo. suaminya protes piye? Tinggal kalau jahitannya nggak tahu. Oh itu ada loh, banyak loh yang kayak gitu. Utamakan kenyamanan. Iya. Pakai KDM misalnya. Satu senti lagi. Oh ini langsung ke ini ya tadi ya. Iya. Ya kalian tahu. Besok tak sediain yang putih aja, yang hitam. Temennya ini. Ternyata dulu. Siapa yang hamil? Ya habis nikah. Oh, Iya, hamil. Ya nanti. Oh, kan udah nikah. kalau saya Kirain kemarin udah SC. hamil. Ini bulan apa? Karena apa ya? Ini Udah kita tebak. karena Takut. oblik posisinya. Oh, Kalau pengen dong gimana Bu? Hah? Kalau pengen dong gimana? Pengen SC? beres ya karena takut gitu loh Bu, ngelahirin takut. Biar nggak longgar. Kalau pengen Ah, SC, iya. kalau SC itu kalau tanpa indikasi kayaknya larang Mbak. Kalau saya kan nggak niat SC ya, saya niatnya pengennya normal, tapi karena tidak Kondisi menggunakan tertentu. jadi saya main di SC. Jadi yo murah karena saya pakai BPJS. Sekarang jahitannya gimana Bu? Bagus. Bagus. Kalau di perut Alhamdulillah. bagus, nggak kelihatan. Pinter ya terus. Jadi nggak kelihatan dari luar. Entah gimana jahitnya, jadi kayak terus dibalik gitu loh Mbak. Jadi nggak kelihatan dari luar ini ya. Terus katanya sekarang tuh ada yang cuma dilem gitu loh Bu, itu maksudnya gimana sih Bu? Gimana Bu? Saya nggak habis pikir gitu, gimana kok bisa? Nggak terlalu direkomendasikan sih. Karena Yang dilem itu. Heeh. Ini ya kurang lebih seperti ini. Tapi ini monggo lebih dirapikan lagi. Kalau misal Pakai staples. Saya mau Bu. gitu ya, bisa coba praktek. Sebenarnya yang lebih teknik lebih ke kalian megang nail putihnya atau megang klem, masukin sama nyimpulin itu Megang itu ya Bu. Klaimnya klemnya jadi apa sama apa atau? enggak sih, sebenarnya lebih ke kalau saya nyaman ya. Oh, berarti enggak yang Afni ini sampai 6 menit. Jadi tengah Iya kan waktu ospek. Iya, ospek. Dia masih nginget. Gini enak gini sih, yang penting ini udah pas Kenyamanan sendiri. Berarti enggak paten gitu ya? kan gini lah penak toh. Iya. Lebih nek kayak gini ki Loro ya tangannya. belum tentu nanti Jempol. kalian kalau Iya. kayak gini kalian Iya. menggunakan tenaga gini, kepencetnya malah metu. Oh iya, Ini benar, kalau kan benar, gini benar. toh, misalkan paling kan biasanya kan agak gini kan kalian agak menggunakan kekuatan. Nah, misal menggunakan kekuatan kan ini tambungannya kan malah keluar toh. Malah buka, malah keluarnya malah lepas. Di sini saya megangnya gini aja. Gitu Gini. kenapa guys? Iya, ini megang untuk mencabut. Kalau saya juga memang sedikit susah, tapi lebih baik pakai pinset.
Kalau tangan memang lebih enak sih gini, tapi kan dia tajam, kita nggak tahu. Kalau pas misal jahit tiba-tiba teman kita nyenggol, kita kaget bisa kena kayak gitu. Salam. Nah, itu, gitu ya. Yuk coba satu-satu. Oh ini yang nggak perlu dicabut. Yang perlu. Yang perlu dicabut. Kalau yang nggak perlu, yang yang ini tadi. Yang ini.